Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang limbah ya. Nah, untuk pertemuan kali ini juga kita masih akan tetap membahas tentang limbah. Namun di sini saya menekankan ke arah penanganan dari limbah. Di hadapan Anda sudah terdapat suatu tampilan slide ya, yang mengingatkan kembali dari definisi limbah itu sendiri. Jadi di sini menurut Recycling and Waste Management, bahwa limbah ini didefinisikan sebagai benda bergerak ya. Kenapa disebut sebagai benda bergerak? Nah, benda bergerak ini artinya dia dimobilisasi oleh manusia ya, artinya digunakan oleh manusia yang diinginkan oleh pemiliknya untuk dibuang atau pembuangannya dengan cara yang sesuai, yang aman untuk kesejahteraan umum dan untuk melindungi lingkungan ya. Jadi di sini berdasarkan limbah ya, namanya juga limbah kimia. Nah, kemarin kita bahas banyak tentang limbah B3. Jadi limbah kimia ini salah satu jenisnya itu ada yang dikategorikan sebagai limbah B3 ya. Jadi artinya tidak semua limbah kimia itu termasuk ke dalam limbah berbahaya, tapi ada beberapa item dari limbah kimia ini yang biasanya berbahaya. Contohnya sisa reagen hasil pengujian. Contohnya apa ya? Lieberman. Reaksi Lieberman itu mengandung merkuri, dan reaksi Mayer itu biasanya digunakan untuk penetapan alkaloid. Biasanya dia mengandung bismut dan itu termasuk ke dalam logam berat ya. Nah, maka kedua zat tersebut kalau dibuang itu harus hati-hati, dan dikarenakan kedua zat tersebut dikategorikan sebagai limbah B3. Jadi, yang dimaksud dengan limbah kimia di sini adalah limbah yang dihasilkan dari laboratorium kimia, ya, yang biasanya merupakan sisa dari hasil analisis, ya. Tapi tentu saja hasil analisis itu sebenarnya bukan dari lab kimia saja. Ada beberapa lab juga yang dia menghasilkan limbah kimia, ya. Contohnya lab mikrobiologi, pewarnaan gram menggunakan kristal violet, alkohol, kemudian apalagi iodin ya, iodium. Nah, itu semuanya dia mengandung bahan kimia juga ya, atau bahan berbahaya yang diproduksi oleh lab mikrobiologi. Nah, limbah kimia ini biasanya berbentuk cairan yang berasal dari sisa hasil analisis kimia. Misalnya hasil analisis kadar protein, kadar lemak, penetapan kadar sulfat ya. Nah, kemudian limbah sisa analisis biasanya berbentuk serbuk. Ada juga ya yang berbentuk serbuk yang berasal dari produk jadi maupun bahan baku yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya tadi ya, seperti reagen iodin I2 kanji. Itu dibutuhkan bahan baku atau bahan murni itu adalah I2. Nah, I2 itu ada yang berbentuk serbuk. Nah, biasanya kalau beberapa reagen yang murni yang sudah kadaluarsa biasanya itu menjadi limbah juga ya. Nah, ini maka dikategorikan sebagai limbah serbuk. Nah, kemudian ada limbah yang dihasilkan dapat digolongkan juga sebagai limbah B3 ya. Tadi sudah dibahas di awal bahwa beberapa item dari limbah kimia itu dikategorikan sebagai limbah B3 atau limbah termasuk yang ke dalam bahan beracun dan berbahaya. Nah, kemudian berikut ini adalah klasifikasi limbah kimia ya. Yang pertama adalah berdasarkan jenis bahayanya. Limbah bahan kimia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah limbah yang mudah meledak. Nah, limbah ini adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi dengan cepat dan dapat merusak lingkungan. Contohnya
uap dari pirit itu besi sulfat ya, kalau tidak salah, besi sulfat yang ketika kena asam dia akan menghasilkan H2S ya. Nah itu biasanya H2S mudah meledak. Kemudian ada lagi reaksi oksidasi antara kalium bromida, kalium permanganat dan asam sulfat, itu akan menghasilkan gas brom ya. Nah gas brom ini dia kalau kena api itu bisa terjadi ledakan ya, jadi harus hati-hati. Nah kemudian yang kedua itu adalah limbah yang mudah terbakar. Biasanya adalah limbah yang bila berdekatan atau terkena percikan api itu akan menimbulkan nyala. Contohnya apa? Alkohol ya. Alkohol itu mengandung alkohol itu dia ketika kena api mudah terbakar. Kemudian pelarut organik lain seperti ether, kloroform. Nah semua bahan itu dia mudah terbakar ketika terkena api. Nah kemudian yang ketiga adalah limbah reaktif. Nah limbah reaktif ini adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena pelepasan atau penerimaan oksigen atau peroksida. Contohnya adalah kalium permanganat dengan gliserin. Nah kalium permanganat ini kita banyak ditemukan di apotek ya dengan nama PK atau permanganat kalium, ataupun di toko akuarium ya. Biasanya bentuknya serbuk, ketika dilarutkan dalam air dia akan berubah menjadi warna ungu. Nah sedangkan untuk gliserin biasanya banyak kita temukan pada produk-produk farmasi ya. Nah biasanya ini gliserin ketika dia bertemu dengan kalium permanganat itu akan terjadi reaksi nyala ya, sehingga nanti kalau kalian menemukan gliserin dengan kalium permanganat disatukan dalam wadah atau tempat yang sama itu tidak boleh ya. Nah kemudian ini ada limbah B3, ini kemarin sudah banyak kita bahas ya. Nah limbah B3 ini dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, mulut ataupun kulit ya. Nah, kemudian yang kelima adalah limbah yang bersifat korosif. Nah, di sini adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosi baja ya. Biasanya di sini bahan-bahan yang mengiritasi atau korosif itu dia memiliki pH ekstrim. Ya, kalau pH netral itu 7, berarti pH asam itu di bawah 7. Dan dimaksud dengan pH ekstrim itu artinya dia memiliki pH 2 atau di bawah 2. Sedangkan kalau basa ekstrim artinya dia memiliki tingkat level pH yang tinggi ya, artinya dari 12,5 atau ke atas ya itu. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi ataupun perusakan pada baja ataupun logam ya. Nah sekarang pertanyaan bagaimana katanya cara mengelola limbah dengan skala laboratorium. Nah yang pertama kita harus perhatikan adalah pewadahan dan skala. Dalam skala lab biasanya menggunakan derigen ya atau drum kecil. Nah di kita pun sama ya, kita gunakan jerigen atau drum kecil untuk penampungan sementara yang nantinya kita akan supply kepada pihak ketiga. Biasanya 6 bulan kemudian ya, setelah setiap 6 bulan nanti diangkut itu ya. Nah kemudian ada juga di sini limbah bahan sisa hasil analisa. Di sini contohnya adalah limbah kemasan ya, limbah kemasan contohnya bekas reagen seperti kemasan primer reagen yang dibungkus dalam aluminium foil ataupun di dalam plastik. Nah, itu biasanya menjadi limbah juga ya yang harus diperhatikan dalam penanganannya. Nah biasanya ini dikeluarkan sisa isinya, kemudian dikumpulkan dan ditampung dalam TPA atau tempat pembuangan akhir nantinya ya, dan bisa diatasi dengan cara dibakar. Nah kemudian berikut ini adalah sampah bentuk serbuk serbuk sampel ya. Nah sampah tersebut biasanya telah dipisahkan dari kemasan, dikumpulkan dalam kantong plastik sampah, lalu sampah ini ditimbang dan dicatat sebelum dimusnahkan, harus mendapat persetujuan dari pimpinan laboratorium. Nah kemudian di sini pengolahan limbah ya. Untuk yang cair biasanya di sini
Dia mengalami beberapa proses pengolahan. Ada yang pertama adalah pengolahan secara fisika. Nah, secara fisika itu artinya dia bisa menggunakan metode filtrasi, kemudian menggunakan metode absorpsi, ya. Tuh. Nah, kemudian limbah kimia, limbah yang diolah secara kimiawi artinya dia diinaktivasi ataupun berubah bentuknya, ya, yang tadinya larut menjadi tidak larut supaya nanti mudah dipisahkan. Kemudian ada juga dilakukan secara pengolahannya secara biologi, artinya kita melibatkan mikroorganisme untuk pengolahan limbahnya, untuk menginaktivasi intinya, ya, senyawa yang terkandung dalam limbah supaya nanti level dari bahayanya itu bisa berkurang ataupun hilang, ya. Nah, selanjutnya adalah pengolahan secara fisika. Yang pertama tadi di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah penyaringan atau screening. Kemudian ada proses flotasi. Nah, proses flotasi ini artinya kita memilah bahan-bahan mana saja atau bagaimana saja yang dia dapat mengganggu pada proses selanjutnya, seperti minyak, lemak, yaitu kita pilah dulu atau kita pisahkan yang mengapung di atas permukaan limbah. Nah, kemudian menuju proses berikutnya yaitu proses filtrasi. Nah, filtrasi itu artinya dia melalui proses penyaringan, ya. Jadi biasanya dilakukan terhadap partikel-partikel yang tersuspensi di dalam limbah. Nah, setelah dilakukan kedua tahap tersebut, kemudian dilakukan proses adsorpsi. Nah, proses ini digunakan karbon aktif. Fungsinya adalah untuk menyerap senyawa-senyawa. Contohnya adalah senyawa fenol, senyawa aromatik, ya. Contohnya fenol, kemudian salisilat, kemudian benzena, ya. Nah, itu biasanya ditambahkan untuk menyerap zat-zat kimia tersebut. Ada juga di sini teknik membran atau reverse osmosis. Jadi kita mengambil fase atau airnya saja, ya, sedangkan nanti zat kimianya itu akan tertinggal di kompartemen yang lain. Nah, ini biasanya reverse osmosis ini banyak digunakan pada perusahaan air minum, ya, untuk memurnikan air biasanya, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proses pengolahan secara kimia. Artinya di sini biasanya dilakukan terhadap bahan-bahan yang koloid, ya, yang dia susah sekali untuk disaring atau diendapkan. Soalnya biasanya ukuran partikelnya itu lebih kecil dibandingkan dengan suspensi, ya. Jadi susah diendapkan karena dia partikelnya kecil dan cenderung tidak mengendap, soalnya dia stabil, ya, partikelnya. Nah, kita rubah ukuran partikelnya, ditambahkan zat untuk mengendapkan partikel, kemudian nanti kita saring. Biasanya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian pengendapan bahan tersuspensi ini yang tak larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang memiliki muatan berlawanan. Ya, biasanya koloid itu kita ganggu stabilitasnya supaya dia membentuk agregat, ya, terjadi endapan dan mengendap dengan cara menambahkan elektrolit yang berlawanan muatannya. Kalau nanti koloidnya bersifat positif, maka kita tambahkan elektrolit yang muatannya negatif. Nah, prinsip ini dulu digunakan sebagai metode untuk penjernihan air, ya, untuk menghilangkan koloid-koloid atau logam-logam dari tanah supaya nanti airnya itu jernih. Nah, contoh elektrolit yang biasa digunakan dalam penjernihan air zaman dulu, ya, itu digunakan tawas, ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan penyisihan logam berat dan senyawa fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali, ya, atau air kapur sehingga terbentuk endapan hidroksida logam. Nah, selanjutnya penyisihan bahan-bahan organik beracun seperti fenol, sianida pada konsentrasi rendah dapat dilakukan dengan mengoksidasikan dengan penambahan klor, ya. Klor itu bisa juga dengan penambahan kaporit, nanti juga akan terbentuk klor. Kemudian ada juga kalium permanganat,
ozon hidrogen peroksida. Nah, ini beberapa senyawa yang bisa digunakan untuk menginaktivasi atau merusak struktur ya dari fenol itu atau cyanida ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan secara biologi. Artinya di sini kita melibatkan mikroba untuk menguraikan senyawa kimia ya. Nah, contohnya ini adalah proses penguraian dengan mikroorganisme berlangsung dalam 3 lingkungan. Yang pertama adalah aerob, yaitu oksigen terlarut di dalam air yang banyak. Kemudian lingkungan anoksigen atau anaerob ya, yaitu oksigen terlarut dalam air dengan konsentrasi yang rendah. Oh ini, sorry, beda ya. Ini anoksik. Anoksik dengan anaerob beda. Kalau ini yang lingkungan anaerob yaitu tidak terdapat oksigen yang terlarut, artinya 0. Ya, kalau yang anoksik itu artinya masih terdapat oksigen yang terlarut namun jumlahnya rendah. Nah, itu 3 kondisi yang biasanya digunakan untuk pengolahan limbah. Nah, di sini pada dasarnya reaktor penggunaan secara biologi dapat dibedakan menjadi 2. Ada reaktor pertumbuhan tersuspensi dan reaktor pertumbuhan lekat. Nah, kalau yang tersuspensi itu biasanya yaitu reaktor di mana mikroorganisme yang berperan dalam proses biologis tumbuh dan berkembang baik dalam keadaan tersuspensi. Di sini terdapat pembentukan flok-flok oleh bakteri di dalam tangki pengendapan ya. Kemudian ini ada reaktor pertumbuhan lengket, yaitu reaktor di mana mikroorganisme yang berperan pada proses penguraian ini tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Bakteri akan menempel pada permukaan media, membentuk lapisan film yang berfungsi untuk menyaring zat organik dalam limbah. Itu ya. Jadi bisa dibedakan kalau ini yang tersuspensi itu artinya dia pada akhirnya itu membentuk suatu endapan agregat dan mengendap. Kalau yang pertumbuhan lekat di mana mikroorganismenya itu akan tumbuh dan melekat pada dinding reaktor ya, jadinya akan membentuk seperti lumut yang licin ya itu, jadi nanti akan membentuk biofilm. Nah, selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan limbah kimia. Yang pertama adalah pelabelan ya, kemarin sudah dibahas mengenai pelabelan limbah. Jadi semua wadah itu tidak boleh terlewat ya untuk diberikan label. Kemudian pastikan juga tulisan limbah berbahaya tidak hilang atau jangan melabeli dengan kata-kata lain untuk limbah. Nanti kalau ada wadah yang terkelupas itu kalian jangan melabeli dengan menandai dengan spidol atau tulisan tangan. Jadi kalian harus mengganti dengan label yang baru ya. Nah, kemudian tempat penyimpanan limbah. Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, jangan menyimpan limbah di lemari asam di mana reaksi kimia sering dilakukan. Jadi yaitu ya untuk menghindari terjadinya ledakan atau reaksi yang tidak diinginkan di dalam lemari asam. Kemudian wadah untuk menyimpan limbah harus disesuaikan. Biasanya wadah yang sering dipakai biasanya kaca ya, atau polietilen ya. Nah, kemudian jangan menggunakan wadah yang terbuat dari kaleng logam jika limbah bersifat asam atau basa kuat karena dapat merusak wadah. Itu udah jelas ya. Nah, kemudian jangan menyimpan wadah limbah di dekat air atau wastafel. Khawatirnya nanti akan mengkontaminasi buangan dari wastafel ya. Nah, kemudian kondisi tutup menutup wadah. Jadi tutup wadah hanya dibuka pada saat memasukkan limbah. Jangan meninggalkan corong wadah penyimpanan limbah. Corong yang digunakan pindah-pindah dari satu botol ke botol lain ya. Jadi tidak boleh ini. Tidak boleh, kita harus menghindari ya sebisa mungkin untuk penggunaan alat bersama. Contohnya tadi ya corong bekas limbah A dipakai untuk limbah B. Khawatirnya akan terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di sini pemisahan tempat penyimpanan wadah. Penyimpanan asam dan basa dilakukan di tempat atau lemari yang berbeda. Pastikan wadah tidak bocor karena kebocoran wadah dapat menyebabkan reaksi yang hebat. Ya, sehingga menemukan gas beracun. Contohnya HCl ya, itu akan menghasilkan uap
yang bersifat asam dan dapat mengiritasi saluran nafas. Nah, kemudian pisahkan tempat penyimpanan limbah asam dengan bahan organik. Nah, kemudian tidak melakukan pencampuran bahan kimia tidak kompatibel dalam satu wadah limbah. Nah, kemudian jangan menyimpan bahan kimia atau limbah berdekatan satu sama lainnya dengan tujuan adalah contohnya di sini adalah asam dengan basa, kemudian bahan organik dengan asam, senyawa sianida, sulfida, arsen dengan asam, nanti akan terbentuk gas ya. Kemudian logam alkali, litium dan lainnya dengan limbah, logam reaktif, kemudian merkuri atau perak dengan senyawa yang mengandung amonium. Nah, kemudian di sini ada handling untuk ruang penyimpanannya. Bahan kimia yang mudah terbakar itu disimpan di dalam tempat yang cukup dingin atau sejuk ya minimal, supaya untuk menghindari terjadinya peluapan gas ya yang dihasilkan dari limbah, dan dikhawatirkan akan terjadi ledakan kalau disimpan di tempat yang panas ya. Mempunyai ventilator udara yang cukup, kemudian ruangan terlindung dari genangan air dan hujan. Sistem deteksi alarm asap panas harus tersedia. Bahan kimia mudah terbakar tidak dicampur dengan bahan yang lain yang bersifat oksidator. Kemudian tabung silinder bertekanan harus disimpan dalam keadaan berdiri dan diikat dengan kuat. Nah, kemudian tersedia lembar data keselamatan bahan atau CSDS atau MSDS ya. Material safety data set ya. Kemudian tersedia alat pemadam api yang harus mudah dijangkau ya. Kemudian adanya tanda larangan untuk merokok, gunakan sistem FIFO ya. Nah, sistem FIFO itu adalah sistem penyimpanan, artinya first in first out. Jadi yang pertama kali masuk itu artinya pertama kali keluar ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan tadi sudah banyak dibahas ya, terutama tadi yang di skala lab. Di sini untuk syarat lokasi pengumpulan limbah paling tidak berukuran 1 hektar area ya, lokasi bebas banjir, berjarak cukup jauh dari fasilitas umum atau ekosistem. Nah, ini ada beberapa kriteria, 150 meter dari jalan utama, 300 meter dari fasilitas umum dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini untuk fasilitas lokasi pengumpulan limbah itu yang pertama harus tersedia bangunan pengumpulan dengan laboratorium dan fasilitas pencuciannya. Kemudian pemuatan dan pembongkaran kendaraan harus tersedia lokasi untuk membongkar atau mengangkut limbah. Kemudian tanggap darurat dan dalam pengolahan tumpahan. Jadi sudah tersedia kit untuk menangani ketika terjadinya tumpahan. Nah, ini untuk pengangkutan gunakan alat transport seperti troli ya untuk memindahkan bahan supaya nanti tidak terjadi jatuh atau dikhawatirkan nanti akan terjadi kebocoran kan kalau jatuh. Makanya gunakan yang seperti ini biar aman ya. Nah, ini prosedur penerimaan limbah ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Di sini contohnya customer ya. Ada customer atau pelanggan. Di sini dia menghasilkan sampel atau limbah. Nah, sampel ini nanti diuji sampelnya apakah memiliki kriteria bahan untuk dilakukan pengolahan limbah oleh perusahaan tersebut. Kemudian hasil analisa dikeluarkan, kemudian dilakukan surat penawaran, kemudian dilakukan tanda tangan kontrak untuk melakukan pengolahan limbah ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan scheduling atau penjadwalan untuk pengolahan atau penjemputan limbah. Kemudian ketika limbah dilakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah sampai di tempat pengumpulan atau pihak ketiga. Nah, kemudian dilakukan pengujian kembali oleh pihak laboratorium untuk mengecek kembali ya. Kalau sesuai, nanti limbah akan diolah dan dilakukan pembuangan ya. Jadi diinaktivasi oleh pihak ketiga atau diolah. Nah, kemudian dibuang ke alam bebas. Itu bisa kalau sudah aman ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan atau tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, maka limbah tersebut bisa dikembalikan kepada pihak customer atau yang menghasilkan limbah ya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar pada Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.